Kalau kedelai ini menguntungkan dan kedelai ini artinya ekosistem budidaya kedelai ini baik di Indonesia, oh petani sudah dari dulu dan nanam. Tidak mungkin Indonesia kekurangan kedelai. Kita harus bijaksana realitanya ya, faktanya. Kenapa petani tidak mau nanam? Karena merugi. Karena tidak ada untungnya buat petani nanam kedelai. Ini nggak usah dibantah. Ya. Kita bicara 2 dasawarsa ke belakang lah, atau 3 dasawarsa, 2 dasawarsa lah. Ya. Dari 2020, tahun 2000 sampai 2020. Ya, kalau 2022 sudah ada pergerakan sekarang, ya, sudah ada pergerakan. Tapi antara 2000 sampai 2021 kan, ya dicek lah impornya tinggi sekali. Seperti itu. Ya. Nah, artinya menentukan komoditas aja kedelai udah satu problem. Ya. Ya, bagaimana ini? Dan saya berselancar di situ. Ya, saya berselancar karena asiknya, ya, asiknya berselancar. Okay. Kan harus berselancar tuh asik apabila ombaknya sesuai besar kan? Yeah. Ombaknya besar, melengkung, disitulah berselancar. Nggak bisa kita berselancar dengan ombak yang kecil kan gitu. Sehingga berselancar itu dengan problem budidaya yang itu. Kalau jagung saya kira orang udah padi udah terbiasa lah. Terbiasa ya. Nanam umbi, singkong udah biasa. Tapi kedelai ya, agak susah. 20 tahun udah. Jadi manuver kedelai ini ya termasuk di NTT, di Papua untuk mencapai 1 juta hektar yang dicanangkan itu. Canangkan. Oke, nah, ya. Jadi kan begini, sebelum 1 juta hektar harus 1 hektar dulu. Ya. Kemudian karena kita bicara Indonesia harus diwakili oleh paling tidak 3-4 provinsi kan begitu. Oke. Seperti itu. Oke, jadi itu ya artinya setelah statistik memang kalau melihat luasan agraris negara kita itu sangat masuk lah, 1 juta hektar itu kecil. Cuman ngebayangin kita punya ngurus lahan 1 hektar pun itu. Ya ini problemnya ya, problem nanam. Yang pertama ya permasalahan pupuk. Ini kita sudah jawab. Kedua masalah bibit, oleh kita jawab. Ketiga ahli pendamping untuk menjamin budidaya ini berhasil. Harus ada ahli orang. Ya. Saya harus punya pembantu sekian puluh orang, sekian ratus orang untuk mendampingi budidaya ini. Paling tidak 1 orang bisa mengcover 25 hektar. Oke. Pendamping budidaya itu, 1 tuh pendamping. Kemudian kontrol dengan, nah ini kan kontrol karena ini tanaman kedelai kan sangat ditentukan oleh alam. Oke. 1 tanahnya, asal usul tanah ini bagaimana? Tidak setiap tanah cocok dipakai ya itu. Nah, kontrol untuk bagaimana budidaya ini jalan. Nah, sehingga aspek-aspek inilah yang terakhir off-taker. Siapa pembelinya? Tentu saja di situ ada teknologi dan lain sebagainya untuk mencapai kualitas tertentu dan inilah dinamika yang memang kalau tidak punya komitmen yang kuat untuk kepentingan bangsa ini memang ya selalu melihat kepada bisnis semata seperti itu. Okay. Ya. Kalau saya enggak sejak 2005 ya seperti itu. Okay. Dan selama-lamanya. Dan saya mengajak kepada semua masyarakat Indonesia, ayo mari bersama-sama, mari bermitra dengan saya untuk budidaya kedelai. Okay. Kok kedelai yang lainnya pun juga nanti akan kita lihat ya. Sekarang mungkin Pak ya. Kedelai dulu lah. Kalau kedelai berhasil, yang lain pasti berhasil lah. Seperti itu. Oke, ini kaitan dengan kedelai juga dengan 1 juta hektar itu ya. Kita terbayang artinya di tim Pak Jaki untuk ratusan hektar ya kita istilahnya
kalau secara manual gitu ya, dalam evaluasinya, controllingnya segala macamnya, itu cukup rumit juga, apalagi ini 1 juta hektar kemudian nasional. Nah, kira-kira di tim Pajaki ada inovasi kaitan dengan controllingnya, kemudian mungkin otomasi atau digital teknologi pertaniannya sendiri itu seperti apa? Ya, jadi gini, yang pertama kita ada namanya flow chart. Flow chart. Jadi flow proses dari mulai pencarian lahan petani terus sampai ujungnya eksekusi. Ya. Di dalam flow chart itu nanti ada pendamping dan ada kontrol. Nah, kontrol sekarang kan jauh lebih mudah, modern ya, dan nggak susah, menggunakan aplikasi. Jadi kita kontrol menggunakan aplikasi semua. Cuman memang kendala hari ini juga petani nggak bisa ngerjakan, ya, malah nggak punya handphone. Nah, ini sangat susah nantinya. Ya, paling tidak harus ada handphone, dan di sini ada pendamping, mengajarkan sebenarnya. Pendamping aja yang memasukkan data hasil dari petani. Karena data ada 27 data atau 27 tahapan budidaya kedelai dari persiapan sampai panen. Sampai pasca panen, sampai di gudang. Karena ada 2. Satu budidaya dari mulai persiapan tanam sampai dengan panen, itu satu episode keduanya setelah masuk gudang. Masuk gudang diapain nih si kedelai ini. Nah, setelah itu baru bicara yang lain. Artinya tim Pajaki sendiri sudah menggunakan aplikasi untuk controlling. Sedang dalam proses. Karena begitu ini banyak yang blanknya. Misalkan penyesuaian lah berarti ya. Ada 27 komponen yang harus dikerjakan. Ini komponen 1 tidak, 2-nya ada, 3-nya tidak ada, 4-nya tidak ada, 5-nya ada. Ini yang banyak yang copong-copong gitu ya. Nah, itu kita udah nggak apa-apa, jalan aja lah. Ya, biasanya juga penyesuaian, hanya artinya untuk pengelolaan, untuk controlling 1 juta hektar itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian juga dalam satu aplikasi biasanya itu lebih mempermudah mengkolek ini permasalahannya seperti itu. Kemudian perbaikan dan sebagainya juga lebih mudah. Dan saya juga ini mau dibuat kedelai ini, ya. Sekarang kan seperti sama aja. Perusahaan Anda punya kebun sawit, punya berapa? 100.000 hektar. Di mana? Di sini kan? Dia pemerintah. Sama. Nanti juga penggiat ketahanan pangan dunia maupun nasional, mereka harus tahu bahwa saya, Ayub Jaki dan tim, memiliki menggarap 1 juta hektar kedelai. Dan ini harus terinformasikan. Karena 1 juta hektar ini sama dengan kalau 1,5 ton sama dengan 1,5 juta ton. Ya kan? Ya, artinya sama dengan nilainya 1,5% dari stok dunia. Ya, itu. Tahu nggak stok dunia kedelai berapa? Ya kan? Itu rilisnya. Nah, artinya karena kedelai ini adalah bagian dari pangan yang diperhatikan oleh lembaga pangan dunia, salah satunya kedelai. Selain daripada beras, jagung, kedelai, di situ juga ada gandum, di situ juga ada sorghum, di situ ada daging ayam, daging sapi, dan daging-daging yang lainnya. Kemudian di situ juga ada cotton dan lain sebagainya. Jadi ada sekian item yang memang diperhatikan oleh dunia untuk salah satunya kedelai. Nah, maka budidaya ini pun juga harus diketahui oleh lembaga pangan nasional dan lembaga pangan internasional. Itu memang kalau masih 1.000-2.000 hektar sih dianggap ya biasa saja. Tapi perencanaan 1 juta hektar, maka melalui podcast ini sebetulnya juga
ini adalah bagian dari sosialisasi Ya. bahwa Ayub Jaki komitmen budidaya kedelai 1 juta hektar. Tapi nanti target akan berubah. Manakala 500.000 sudah tercapai, langsung loncat itu. Pasti jadi ya. 2 juta hektar. Gitu. Ya, artinya proses saat ini kan masih istilahnya Ya. mencari bentuknya lah ya. Baru kira-kira ada berapa ratus hektar sekarang yang udah jalan? Ya, kita mengharapkan closing ya di Desember 2022 ini di 1.000 hektar. 1.000 hektar ya. Closingnya. Tapi tercapai atau tidak kita lihat. Oke. Artinya untuk mencapai 1 juta hektar itu sudah ada ratusan hektar yang sudah dikerjakan dengan target di akhir tahun ini 1.000 hektar. 1.000 hektar. Kemudian dari 1.000 hektar ini tentu akan menyerap kendala-kendala, inovasi-inovasi, ya termasuk apa namanya? Ya tadi disampaikan kalau pupuk udah ada, bibitnya udah ada, pendamping yang berbudidayanya juga sudah ada. Artinya untuk mendampingi, hanya kan kebayang kita 1 juta hektar butuh berapa ribu pendamping, itu juga jadi ya 40.000. 40.000 ya, udah dihitung berarti. Udah dihitung. 1 juta hektar sama 40.000 pendamping. 40.000 pendamping. Kemudian petaninya kurang lebih 5 juta petani. 5 juta. Petani. Itu hitungan per petani berapa hektar tuh Pak? 1 hektar 5 petani. 1 hektar 5 petani ya. Kalau jumlah jiwanya ya kali 3 aja sama dengan berarti 15 juta jiwa yang nanti hidup di situ. Termasuk tidak menutup kemungkinan inovasi-inovasi seperti otomasi, kayak katakanlah perlakuan suhu kayak gitu. Gini, kita ke belakangkan dulu itulah. Oke. Kan di Jawa Barat juga udah kita dengar bersama dan apa namanya petani milenial dan lain sebagainya dengan menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Coba sama Jatinga cek berapa anggaran yang udah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk proyek petani milenial. Ya, kita ada dengar beritanya. Ya, coba cek aja di Google itu. Cuman anggaran pemerintah gitu, Provinsi Jawa Barat. Nah, saya sendiri dulu pernah memberikan proposal sebetulnya ke Pak Ridwan Kamil ya. Cuman ya mungkin lupa atau ini waktu kita kan dulu dukung Pak Ridwan Kamil dulu. Ya kan? Habis tiap sudut, tiap gang dan lain sebagainya. Barca ya, Baraya kita dengan Barca dan lain sebagainya. Artinya kita bagian dari pendukung Ridwan Kamil waktu itu. Cuman begitu saya menyajikan proposal belum waktu itu. Tapi mudah-mudahan sekarang direspon lah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke.